Para sahabat, baik akademisi di kampus maupun praktisi di kantor-kantor negara maupun di lembaga-lembaga pembangunan internasional itu selalu terjebak pada teori resep yang digunakan dalam dunia pemerintahan dan pembangunan. Tentu ini ada berbagai merek dagang atau konsep-konsep yang itu sudah pokoknya ya kayak kapsul atau apa itu ya, atau bahkan balsem ya, saya katakan balsem. Balsem itu kan apapun sakitnya obatnya balsem. Nah ini contohnya misalnya ada good governance, ada smart village, ada apa lagi ya, ada sustainable development goals, ada SDGs desa, ada sustainable apalah, pokoknya selalu mengandung kata-kata yang indah gitu ya. Smart government, digital government, yang kata-kata yang begitu membius, yang indah, yang canggih dan sebagainya, itu namanya teori resep. Ya. Teori resep itu yaitu tadi sekali lagi sama dengan balsem, apapun sakitnya balsem gitu. Apapun masalahnya solusinya adalah good governance itu. Nah ini baik praktisi maupun akademisi itu sangat suka berbicara tentang good governance, tentang smart village gitu ya. Jadi ini sebuah konsep yang menurut saya ini kayak resep, tapi kemudian dia diteliti ya, bagaimana pelaksanaan good governance itu secara metodologi kacau. Bagaimana pelaksanaan smart village itu artinya ini kan apa ya, yaitu tadi ini kan sebuah merek dagang lalu dijual kepada desa gitu misalnya, lalu para peneliti itu akan mencari bagaimana pelaksanaan atau jual beli merek-merek dagang itu ada di desa gitu. Nah nanti kalau tidak berjalan dengan baik lalu dikatakan bahwa pelaksanaan good governance tidak efektif, pelaksanaan smart village tidak efektif dan sebagainya gitu. Jadi teori-teori resep itu menjadi jebakan, jadi membuat para akademisi di kampus maupun para praktisi di berbagai kantor itu menjadi bodoh. Jadi orang bodoh dibodohi oleh orang bodoh yang mengaku pintar. Jadi artinya secara metodologis ini sangat lemah teori resep ini. Ini kan teori yang di ujung ya, atau preskripsi gitu. Barangkali melihat masalah secara sepintas begitu, lalu kemudian menghasilkan resep. Jadi misalnya melihat korupsi gitu, lalu ini dianggap sebagai bad governance, maka resepnya atau preskripsinya adalah good governance itu. Jadi itu lalu membuat teori-teori yang bagaimana resep itu lalu nanti ada indikator-indikatornya dan indikator itu nanti bisa dilaksanakan, baik itu mempengaruhi pengetahuan, cara pandang, sikap, bahkan bisa norma perilaku itu nanti di-drive atau digerakkan dengan indikator-indikator teori resep itu. Jadi teori resep itu ya itu sangat teknikal, dia lebih banyak praktek metode ya, bagaimana ini sebuah resep ini nanti bisa dipraktekkan dengan metode-metode yang mereka miliki, didukung dengan perangkat-perangkat digital atau aplikasi yang kira-kira relevan sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi ini teori resep ini bukan sebuah ini ya, discovery secara keilmuan, secara metodologis, bukan sebagai eksperimen metodologis yang baik gitu ya, yang utuh gitu. Tapi ya itu tadi ya istilahnya itu ilmu rekomendasi saja itu. Jadi bukan ilmu yang
mulai dengan bagaimana mendeskripsikan realitas itu secara lebih baik, secara lebih utuh, secara lebih lengkap begitu. Menggambarkan dunia nyata itu dengan lebih baik. Lalu yang kedua, bagaimana menginterpretasi, memahami terhadap realitas yang dideskripsikan itu. Atau di sisi lain juga bagaimana bisa explain, bisa mengeksplanasi realitas yang sudah ditemukan itu secara lebih baik gitu. Jadi ini sekali lagi teori resep ini ya secara keilmuan sangat lemah gitu. Tapi dia sangat disukai ya. Perguruan tinggi, kampus itu menjadi konsumen, terutama para akademisi yang bergelut dengan keilmuan yang punya sangkut paut dengan pemerintahan dan pembangunan. Ini luar biasa ini ya. Jadi dan itu juga dipakai dalam rezim research, rezim dikti, rezim pengabdian. Bagaimana ini SDGs desa misalnya yang sudah dimonopoli sebagai kebenaran ini, lalu bagaimana dia dilaksanakan dan perlu dikawal oleh perguruan tinggi. Jadi otaknya menjadi goblok, menjadi bodoh ya, padahal mereka juga orang-orang yang sebenarnya sekolahnya itu juga dari perguruan tinggi yang tidak diragukan kapasitas akademiknya. Bahkan banyak di antara mereka yang dari mancanegara yang punya gelar PhD gitu ya. Nah, tetapi nggak tahu ini kenapa bisa begitu ya. Makanya benar ini kritik banyak orang termasuk teman saya mengatakan bahwa setiap hari kita ini kedatangan PhD, kedatangan doktor, tapi setelah itu jelek banget itu ya. Jelek itu ya artinya ya macam-macam, entah para PhD itu yang kerjanya yang ngurus administrasi akademik atau ngurus proyek misalnya, jadi ilmunya tidak dalam begitu. Kalau ngomong di mana-mana ya tidak mencerahkan dan seterusnya. Jadi kalau sudah jadi PhD itu ya orientasinya ya macam-macam itu, bukan bagaimana membuat ilmu yang mencerahkan gitu. Tapi ya jadi asesor, jadi ya segitu-segitulah. Jadi mengikuti langgam rezim administrasi dikti yang seperti itu. Ya, tidak menarik. Jadi sama ini antara praktisi sama akademisi ini ya 11-12 lah. Jadi tidak sekolah pun sampai PhD sebenarnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi selalu disyaratkan kalau begini harus PhD, harus doktor gitu. Padahal ya secara keilmuan ya gitu-gitu aja. Jadi akhirnya hanya para PhD, para doktor, para lektor kepala, para profesor itu kan hanya menjadi konsumen teori resep, ya, teori-teori yang orientasinya hanya merekomendasikan yang belum tentu itu relevan secara amaliyah, gitu ya. Nah itu yang saya katakan dan ini terus-menerus saya kritik, gitu ya. Ya saya banyak menyampaikan kritik terhadap teori-teori resep, entah itu digital government atau SDGs desa gitu. Tapi repotnya ya teman-teman saya itu banyak yang menari ya di panggung SDGs. Jadi ini juga kritik terhadap diri saya sendiri, otokritik ya. Jadi artinya apakah saya yang keliru begitu ya. Tetapi ya kalau kita kembali kepada prinsip metodologis, prinsip keilmuan ya, kita ini memang harus kritis ya. Kritis bukan berarti hanya ini ya, hanya menunjukkan perbedaan atau kesenjangan enggak, tapi perspektifnya itu harus kritis. Kritik secara ontologis dan epistemologis itu, nah itu harus menjadi tradisi secara keilmuan agar ilmu itu ya tidak hanya ilmiah tapi juga amaliyah begitu. Ya amaliyah itu bisa sebenarnya dibangun dari kita itu teguh di dalam keilmuan ya, karena ilmu itu kan sebenarnya digunakan untuk melayani manusia, bukan hanya untuk melayani dirinya sendiri begitu ya.
Tapi ya memang banyak ilmu itu ya akhirnya jatuh di situ. Ilmu itu digunakan untuk kekuasaan bagi yang punya itu. Ya, saya kira demikian para sahabat, saya terus mengingatkan ya kita harus kritik, jangan terjebak pada teori.